Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 tugas akhir semester 1 Bahasa Indonesia Prodi Ilmu Komputer ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Simbol Identitas Nasional. Kami sebagai penyusun adalah yang pertama, rekan saya, Christian Surya Dharma dengan NIM 105221024. Dan yang kedua, saya sendiri, Revananda, dengan NIM 105221025. Tujuan dan hasil akhir yang ingin kami capai adalah yang pertama sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, program studi ilmu komputer Universitas Pertamina. Yang kedua, sebagai pembaca semakin bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketiga, memberikan informasi mengenai krisis berbahasa Indonesia telah terjadi dan perlu untuk disikapi. Latar belakang masalah. Dewasa ini, kita telah menyaksikan makin maraknya di kota-kota besar di Indonesia fenomena. Pertama, pudarnya rasa bangga masyarakat, terutama remaja dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, interferensi pada kata atau istilah bahasa Inggris di tengah-tengah orang Indonesia, menciptakan bahasa gado-gado. Dugaan mengapa masalah tersebut terjadi. Poin pertama, bahwa penggunaan istilah atau kata berbahasa Inggris dalam penamaan pusat pembelajaran dan hunian modern adalah untuk menaikkan nilai jual. Yang kedua, mengapa interferensi bahasa dapat terjadi di antara percakapan orang Indonesia adalah supaya terlihat hebat dan kekinian. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa adat daerah di berbagai daerah. Kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia adalah pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Dan yang terakhir adalah sebagai alat penghubung antar budaya daerah. Kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia yang resmi dan ditetapkan menjadi bahasa yang dipergunakan sehari-hari dalam kehidupan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sudah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, berfungsi sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan dan pelaksanaan pembangunan. Dan terakhir, berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Simbol-simbol identitas nasional dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, bendera diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahasa diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, lambang negara dapat ditemukan pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan yang dapat ditemukan pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia adalah simbol non-benda yang bersama dengan ketiga simbol benda lainnya merupakan 4 simbol identitas nasional di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia diatur secara lengkap dan terperinci di dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan peraturan yang lebih lanjut tentang bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada pasal 26 sampai pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Pada pasal 40 menyebutkan bahwa perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut di dalam sebuah peraturan presiden. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019.
mengatur secara khusus tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Mengatur pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Peraturan Presiden ini juga mengatur pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dapat ditemukan di pasal 42. Peraturan Presiden ini mengatur bahwa bahasa Indonesia itu wajib hukumnya digunakan dalam kehidupan bermasyarakat semua kalangan tak terkecuali para pejabat negara. Pembahasan yang pertama kami akan bahas yaitu adanya krisis berbahasa Indonesia di negara Indonesia. Fenomena krisis berbahasa Indonesia di dalam tulisan ini kami batasi pada yang pertama, penggunaan kata atau istilah bahasa Inggris di dalam penamaan pusat perbelanjaan atau dalam perumahan modern. Contohnya seperti Sawangan Village. Yang kedua, interferensi kata atau istilah Inggris. Seperti yang kita tahu, kata seperti tempting, introvert, itu marak sekali terjadi di dalam pembicaraan menggunakan bahasa Indonesia. Krisis berbahasa Indonesia menurut Setiawati disebabkan oleh 4 faktor berikut. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, kemalasan berpikir. Yang ketiga, tuntutan dunia kerja. Yang keempat, sikap dan perilaku rendah diri. Sebagai orang Indonesia, kita wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan hormat. Di slide sebelumnya kami telah tampilkan 2 fenomena krisis berbahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, interferensi kata atau istilah dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. 2 fenomena krisis ini perlu kita sikapi dengan bijak. 1, kita tidak perlu anti bahasa Inggris, karena kita nggak bisa menghindari globalisasi yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kita perlu mempelajari dan menguasai bahasa Inggris agar tidak tertinggal oleh bangsa lain dalam meraih kemajuan. Yang kedua, namun bahasa Inggris itu harus kita gunakan secara proporsional dan kondisional. Penguatan identitas nasional melalui bahasa Indonesia. Penguatan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa sebagai salah satu simbolnya merupakan kerja gotong royong seluruh masyarakat Indonesia yang perlu dilaksanakan terus-menerus. Menurut penulis, tidaknya ada 3 upaya penguatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memiliki rasa bangga. Yang kedua, mengetahui melaksanakan aturannya. Yang ketiga, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hebat. 1. Memiliki rasa bangga. Memiliki rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Sewaktu mencermati sejarah terpilihnya bahasa Melayu yang memiliki sedikit penutur daripada bahasa Jawa, yang memiliki 47% penutur, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Kita dapat melihat bahwa bahasa Indonesia dipilih dengan kebesaran hati dan digunakan sebagai bahasa nasional dan negara oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Mengetahui dan melaksanakan aturannya. Mengetahui dan melaksanakan aturannya. Aturan sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan di Perpres Nomor 63 Tahun 2019. Tinggal bagaimana aturan tersebut kita laksanakan. Sekolah-sekolah merupakan lahan subur untuk membelajarkan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan menumbuhkan kecintaan pada tunas-tunas bangsa kepada bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa. Yang tahu memberitahu yang belum tahu mau diberitahu oleh yang sudah tahu. Inilah gotong royong yang merupakan ciri khas budaya bangsa kita dari dahulu, saling menjadi teladan oleh satu kepada yang lain. Yang ketiga, bahwasannya bahasa Indonesia adalah bahasa yang hebat. Mengapa demikian? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan terbuka bagi kemajuan zaman, mudah menyerap bahasa asing yang kemudian disesuaikan sedemikian rupa menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa yang mudah dipelajari. Banyak negara di luar sana yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum internasional mereka. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penulisan kami ialah memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, serta memahami fungsinya sebagai simbol-simbol identitas nasional bangsa Indonesia dapat memotivasi kita untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam memelihara, menjaga, menggunakan bahasa Indonesia untuk kehormatan bangsa dan negara.
Menggunakan bahasa Indonesia dengan rasa bangga dapat memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Semakin kita bangga berbahasa Indonesia, semakin kita menjadi Indonesia. Baik, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam materi maupun dalam penyampaian KT ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.